Hello everyone, Beauty Stalker, make your beauty with Beauty Stalker. Now, saya akan mempresentasikan aplikasi dari kelompok kami yaitu Beauty Stalker. Jadi, aplikasi ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam menemukan, memilih, dan memesan makeup artist atau MUA sesuai dengan preferensi dari klien. Selanjutnya yaitu problem statement. Yang pertama adalah deskripsi masalah. Deskripsi masalah dari dirancangnya aplikasi ini yang pertama adalah kesulitan menemukan makeup artist yang tepat. Artinya, konsumen masih bingung dalam memilih makeup artist karena dari MUA tersebut yaitu low profile. Sehingga dengan aplikasi ini, MUA dapat menampilkan deskripsi layanan mereka di bio atau profil mereka. Yang kedua adalah keterbatasan geografis. Banyak dari konsumen yang mengeluhkan menemukan MUA yang tidak tersedia di lokasi mereka. Sehingga dengan aplikasi ini menyediakan layanan lokasi serta informasi cakupan layanan untuk membantu konsumen mengatasi batasan ini. Selanjutnya yaitu komunikasi yang sulit. Komunikasi antara konsumen dan MUA seringkali terjadi tantangan, terutama dalam menyampaikan preferensi atau kebutuhan khusus dari konsumen tersebut. Sehingga dengan menyediakan fitur pesan langsung, formulir permintaan yang terstruktur, atau bahkan konsultasi video singkat, aplikasi bisa memudahkan komunikasi dua arah yang lebih efektif dan efisien. Adapun dampak masalah konsumen yang pertama adalah ketidakpuasan konsumen. Konsumen yang merasa layanan makeup artist tidak maksimal atau mereka merasa tidak puas dengan layanan yang diberikan oleh makeup artist tersebut dapat kapan saja dengan mudah untuk memberikan ulasan buruk di profil mereka atau bisa juga sampai dengan penurunan pada aplikasi secara keseluruhan. Dengan memastikan pengalaman yang personal dan sesuai harapan, aplikasi dapat meningkatkan kepuasan loyalitas dari konsumen tersebut. Yang kedua adalah akses terbatas. Masalah keterbatasan geografis membuat sebagian klien kesusahan dalam mengakses layanan makeup artist di lokasi mereka. Sehingga aplikasi dengan fitur pencarian berdasarkan lokasi serta daftar MUA yang melayani area tertentu akan memberikan akses yang lebih luas dan mengatasi hambatan geografis ini. Yang terakhir adalah kesalahpahaman harapan. Tanpa komunikasi yang jelas antara klien dan makeup artist, mudah terjadi kesalahpahaman dalam penyampaian harapan dan preferensi gaya. Sehingga kesalahpahaman ini dapat menyebabkan kekecewaan dan pengalaman yang tidak menyenangkan bagi klien tersebut. Slide selanjutnya ada beberapa poin yaitu deskripsi layanan, mengatasi masalah, dan nilai tambahan yang ada dalam aplikasi Beauty Stalker. Untuk deskripsi layanan sendiri, aplikasi Beauty Stalker bertujuan untuk mempermudah pengguna untuk menemukan, memilih, dan memesan makeup artist sesuai dengan kebutuhan dan preferensi klien. Sehingga Beauty Stalker menjadi platform yang komprehensif, memudahkan untuk mencari, komunikasi, dan pemesanan layanan kecantikan secara efisien dan user-friendly. Untuk mengatasi masalah antara klien dan makeup artist, Beauty Stalker sendiri menggunakan cara dengan menghadirkan fitur chat. Aplikasi akan menyediakan fitur chat secara langsung untuk menghubungkan antara pengguna dan makeup artist untuk menanggulangi masalah dan untuk mendapatkan berinformasi secara detail tentang layanan yang ada dalam makeup artist yang dipilih oleh pengguna dan juga menanggulangi hal-hal yang resiko kesalahpahaman mengenai pengharapan dan kebutuhan klien. Untuk poin nilai tambahan sendiri dari aplikasi Beauty Stalker adalah kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan dalam menemukan dan membandingkan makeup artist atau MUA. Dengan aplikasi ini, klien dapat mencari MUA dengan cepat,
dan mudah menemukan MUA dengan lokasi yang sesuai dengan pengguna, spesialisasi yang tepat, dan jenis acara yang bisa disesuaikan dengan hanya beberapa klik. Dan juga untuk membandingkan kualitas harga dari beberapa MUA yang ada masih Beauty Stalker, dan mempermudah untuk pengguna mengetahui portofolio tentang makeup artist yang ada di aplikasi Beauty Stalker itu sendiri, dan juga bisa melihat rating-rating dari konsumen yang sudah menggunakan jasa MUA yang akan dipilih. Dan selanjutnya yaitu menghemat waktu dan usaha. Untuk pengguna sendiri bisa menghemat waktu dengan menggunakan aplikasi Beauty Stalker, menghemat dari segi jarak, waktu, dan juga menghemat dari segi biaya untuk perjalanan mencari makeup artist secara offline. Dengan menggunakan aplikasi. Untuk materi selanjutnya yaitu target pasar untuk aplikasi Beauty Stalker. Untuk target pasar aplikasi Beauty Stalker sendiri yaitu para pengguna media sosial yang cenderung aktif dan memiliki minat terhadap produk-produk kecantikan dan juga fashion. Untuk kelompok target pasar dari aplikasi Beauty Stalker sendiri terdiri dari kalangan influencer, konten kreator, dan juga kaum milenial yang terpengaruh terhadap tren-tren online. Dengan fokus pada audiens tersebut yang sering mencari inspirasi untuk makeup dan juga produk-produk alat makeup secara detail di media sosial, Beauty Stalker dapat memanfaatkan hal tersebut untuk mengembangkan basis atau membangun basis pengguna yang kuat dan relevan. Untuk segmen target audiens sendiri memiliki 2 poin, yaitu untuk konsumen yang membutuhkan jasa layanan tersebut untuk acara khusus, untuk acara formal maupun pesta. Untuk poin kedua, yaitu konsumen yang membutuhkan layanan makeup artist untuk kebutuhan sehari-hari. Tren pasar yang relevan yaitu terdiri dari 2 poin, yaitu tren pasar di media sosial. Banyak pengguna yang mencari inspirasi dari influencer dan konten online. Untuk poin kedua yaitu home service, meningkatnya permintaan untuk layanan makeup yang datang ke rumah. Dengan mengadopsi tren media sosial dan home service untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin relevan di era digital sekarang dan menentukan atau membuat nyaman para pengguna-pengguna untuk mempermudah juga dalam menyesuaikan gaya hidup yang modern dan juga sekaligus meliputi strategi target pemasaran dari aplikasi Beauty Stalker sendiri dan dapat memanfaatkan fitur-fitur yang ada di aplikasi kami dan dapat juga membangun basis pelanggan yang kuat dan juga relevan. Baik, pada slide selanjutnya di sini ada pertama yaitu pendapatan. Aplikasi dapat mengambil komisi dari setiap transaksi layanan makeup yang dipesan melalui platform. Mitra akan membayar persentase tertentu kepada Beauty Stalker sebagai biaya platform. Contoh, Beauty Stalker bisa mengambil komisi sebesar 10-20% dari setiap pemesanan yang berhasil. Selanjutnya, untuk saluran penjualan. Di sini, Beauty Stalker menggunakan saluran penjualan melalui media sosial. Di sini, mempromosikan layanan melalui platform media sosial untuk menarik perhatian dan mengarahkan trafik ke aplikasi. Jadi, dalam saluran ini ada insight untuk memantau setiap saluran pemasarannya. Dan selanjutnya untuk model harga. Menggunakan model biaya per transaksi sebesar 5% untuk setiap pemesanan yang dilakukan melalui aplikasi. Model ini memungkinkan Beauty Stalker mendapatkan pendapatan berkelanjutan dari setiap layanan yang dipesan. Fleksibilitas ini memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna sekaligus menghasilkan pendapatan stabil bagi aplikasi. Nah, selanjutnya yaitu akuisisi pelanggan. Apa sih yang dilakukan untuk akuisisi pelanggan? Yaitu untuk menawarkan diskon atau penawaran khusus bagi pengguna baru yang mendaftar dan melakukan pemesanan pertama pada startup Beauty Stalker ini. Baik,
Pada slide selanjutnya, di sini pertama ada rencana marketing. Di sini, Beauty Stalker menggunakan rencana marketing menggunakan media sosial untuk berbagi konten visual dan kerjasama dengan influencer kecantikan untuk mempromosikan aplikasi melalui konten kreatif. Rencana marketing dengan menggunakan media sosial sangatlah efektif untuk di zaman sekarang karena peningkatan penyebaran berita itu sangat cepat melalui media sosial. Yang kedua ada metric engagement, yaitu mengukur berapa banyak pengguna yang kembali menggunakan aplikasi setelah melakukan pemesanan pertama. Selanjutnya yaitu ada brand awareness, yaitu pertama membuat slogan unik dan mudah diingat untuk digunakan dalam kampanye promosi, dorong pengguna untuk membagikan pengalaman mereka dengan tag tersebut, dan kolaborasi dengan komunitas MUA. Brand awareness sendiri digunakan untuk mudah diingat oleh pelanggan atau pengguna. Di sini, kegunaan brand awareness sangatlah penting bagi merek ataupun startup, karena di mana semakin banyak yang mengenal dan mengingat brand ini, maka akan lebih banyak pengguna-pengguna baru. Di sini saya akan membahas mengenai kompetitor dalam bisnis kami untuk saat ini. Untuk saat ini belum ada kompetitor bisnis yang ada dalam pengembangan MUA, sehingga menjadikan peluang untuk kita konten edukatif untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berbeda di pasar. Dengan fokus pada inovasi dan interaksi pengguna, aplikasi ini bisa membangun basis pengguna yang loyal dan tetap relevan dalam jangka panjang. Selanjutnya, tim yang ada dalam bisnis kami membentuk tim inti manajemen yang efektif untuk startup seperti Beauty Stalker sangat penting untuk mencapai kesuksesan. Berikut adalah struktur tim inti yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama ada CEO. CEO bertanggung jawab memimpin visi dan strategi perusahaan, mengambil keputusan strategis dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan. Kualifikasi dari CEO adalah pengalaman dalam manajemen, pengembangan bisnis, dan pemahaman mendalam tentang industri kecantikan. Yang kedua ada CMO. CMO bertanggung jawab mengembangkan dan mengimplementasikan strategi pemasaran termasuk pemasaran digital dan di media sosial untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang ada. Kualifikasi dari CMO tersebut adalah pengalaman dalam pemasaran khususnya di industri kecantikan atau produk konsumen serta kemampuan analisis pasar. Yang ketiga ada CTO. CTO bertanggung jawab mengawasi pengembangan teknologi produk termasuk platform online, aplikasi, dan sistem manajemen data. Kualifikasi dari CTO sendiri adalah latar belakang dalam pengembangan perangkat lunak, pengalaman dengan teknologi e-commerce, dan pemahaman tentang tren teknologi terbaru. Yang kelima ada CFO. CFO bertanggung jawab mengelola keuangan perusahaan termasuk perencanaan anggaran, pelaporan keuangan, dan analisis risiko. Kualifikasi dari CFO tersebut adalah pengalaman dalam keuangan atau akuntansi, serta pemahaman tentang investasi dan permodalan startup. Yang terakhir ada COO. COO bertanggung jawab mengawasi operasi sehari-hari termasuk manajemen rantai pasokan, produksi, dan layanan pelanggan. Kualifikasi dari COO tersendiri adalah pengalaman dalam manajemen operasi, pemahaman tentang efisiensi proses bisnis. Untuk yang selanjutnya, ini adalah ada proyeksi keuangan dari aplikasi Beauty Stalker ini di tahun 2024 sampai dengan 2028. Nah, untuk yang pertama ini adalah pertumbuhan pengguna, yakni pertumbuhan pengguna ini kami mengharapkan dari semua upaya yang sudah tim lakukan ini, pertumbuhan pengguna ini mengalami peningkatan sebesar 15% per tahunnya. Jadi nantinya kita menargetkan adanya pertumbuhan peningkatan pengguna ini sebesar 15% per tahun. Jadi per tahun naik 15%, per tahunnya ke depan juga naik. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah
Dari peningkatan pengguna tersebut, kami juga menargetkan adanya pendapatan yang kami dapat atau ARPU dari pengguna tersebut sebesar Rp100.000 per pengguna per tahunnya juga. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah biaya operasional. Biaya operasional ini adalah biaya yang nantinya akan kami keluarkan untuk pengembangan dari aplikasi Beauty Stalker ini. Biaya pengembangan itu bisa termasuk biaya operasional, biaya pemasaran, biaya manajemen, atau biaya-biaya lainnya yang memang kami butuhkan. Untuk yang selanjutnya adalah laba bersih. Di sini kami menargetkan laba bersih itu sekitar 20% per tahun. Nah, dari rasio laba bersih ini nantinya kami mengharapkan adanya keuntungan yang signifikan per tahunnya. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah pertumbuhan saat ini memang belum ada karena belum berjalan juga aplikasi ini. Untuk yang selanjutnya adalah penggunaan dana. Nah, penggunaan dana ini sudah disinggung sedikit tadi di alokasi pengembangan aplikasi ini. Nah, alokasi ini kita memfokuskan pada pengembangan teknologi, yakni seperti pembaruan fitur, gaji tim teknis, ataupun yang lainnya, ataupun biaya pemasaran juga. Nah, untuk yang selanjutnya adalah informasi kontak dan juga kolaborasi. Buat teman-teman yang mau mengkontak dan mau kolaborasi dengan aplikasi ini, bisa mengunjungi website kami di www.beautystalker.com. Untuk akun sosial media juga kami ada di Instagram di @beautystalkeritn. Nah, untuk yang mau menghubungi lewat email juga bisa di @beautystalker@gmail.com. Nah, itulah informasi dan kontak dari aplikasi ini. Buat teman-teman yang mau kolaborasi ataupun mau menghubungi ataupun mau mengunjungi, silakan kontak tadi yang sudah saya sebutkan bisa dikunjungi. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.